Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Leadership Kepemimpinan di pertemuan yang ke-15. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-15. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-15 ini kita akan membahas materi mengenai leadership kepemimpinan, perilaku keteladanan seorang pemimpin. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Filosofi, nilai, value seorang pemimpin atau leader bukanlah ditentukan oleh hasil yang dicapai secara pribadi, melainkan oleh kemampuan untuk mencapai hasil dari pihak yang berada di bawah pengawasannya dan pengaruh yang dipancarkan kepada orang-orang atau pihak-pihak yang berhubungan dengannya. Definisi kepemimpinan leadership adalah suatu proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unsur-unsur kepemimpinan: satu, pemimpin atau atasan mempunyai wewenang untuk memimpin, mendelegasikan tugas. Dua, anggota subordinat bawahan membantu pemimpin sesuai tugasnya. Tiga, misi, tujuan, target direalisasi sesuai landasan budaya atau filosofi organisasi. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan: democratic leadership, autocratic leadership, free reign leadership, paternalistic leadership. Bond and Kurz 2002. Kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan di mana segala kegiatan yang akan dilakukan diputuskan oleh pimpinan semata tanpa melibatkan karyawan. Satu, wewenang mutlak terpusat pada atasan. Dua, keputusan dan kebijakan dibuat oleh pimpinan tanpa konsultasi dengan karyawan. Tiga, komunikasi berlangsung satu arah. Empat, pengawasan dilakukan secara ketat. Lima, lebih banyak kritik daripada pujian. Enam, pimpinan menuntut kesetiaan dan prestasi sempurna. Kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan di mana bawahan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Satu, pimpinan bersedia melimpahkan wewenang kepada bawahan. Dua, keputusan dan kebijakan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan. Tiga, komunikasi berlangsung dua arah. Empat, bawahan diberi kesempatan untuk berprakarsa dan menyampaikan saran. Lima, tugas kepada bawahan lebih bersifat permintaan daripada instruksi.
6. Pujian dan kritik kepada bawahan diberikan secara seimbang. Kepemimpinan bebas kendali, free reign leadership, adalah gaya kepemimpinan yang percaya pada supervisi minimal dan menyerahkan sebagian keputusan kepada bawahan. 1. Menyerahkan sebagian besar keputusan pada bawahan. 2. Pengawasan kepada bawahan sangat minimal. 3. Prakarsa selalu datang dari bawahan. 4. Kepentingan pribadi lebih utama daripada kelompok. 5. Hampir tidak ada pengarahan dari atasan. 6. Pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahan. Gaya kepemimpinan. 3 gaya kepemimpinan. 1. Memaksa, autokratik, otoriter. Pemimpin mengambil keputusan, anggota harus mentaatinya. Untuk anggota baru, tidak disiplin, prestasi menurun. Untuk memulai usaha baru, usaha dalam kondisi kritis. 2. Terpimpin, demokratik, konsultatif. Pemimpin dan anggota bersama-sama membuat pemecahan masalah. Anggota mengungkapkan gagasan, pemimpin mengarahkan. 3. Bebas, free reign partisipatif. Anggota diberi kebebasan mengembangkan kreasinya. Untuk anggota berketerampilan tinggi, cerdas, dan bermotivasi tinggi. Teori duo kontinum, autokratik, demokratik, authority, partisipatif, free reign, pemimpin, anggota. Kemauan manusia, kemauan berkuasa, need of power. Kemauan berkawan, need of affiliation. Kemauan berprestasi, need of achievement. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan situasional, fleksibel, berubah karena waktu, adaptif terhadap lingkungan. Arah komunikasi dan gaya kepemimpinan. Gaya otoriter, gaya demokratis, gaya bebas kendali. Pimpinan, bawahan, arah hubungan. Jenjang kepemimpinan dan prinsip-prinsip kuncinya. Pribadi layak dipercaya, antar pribadi kepercayaan pemberdayaan, antar pribadi manajerial organisasional. Kita lihat di sini tanda panahnya. Wewenang atau kekuasaan, power. Wewenang digunakan untuk mengarahkan dan menerangkan peranan atau tanggung jawab seseorang. Jenis-jenis wewenang. 1. Wewenang struktural, karena jabatan dalam organisasi. 2. Wewenang kearifan, karismatik, karena memiliki sikap dan perilaku positif, pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman. 3. Wewenang moral, karena memiliki integritas, bermoral baik, berada di tengah anggota terutama saat ada masalah. 4. Wewenang reputasi, karena prestasi masa lalu. 5. Wewenang jasmania, karena bentuk atau penampilan fisik seseorang, baik yang nyata maupun kesan yang terpantul darinya. Semakin banyak jenis wewenang yang dimiliki seorang pemimpin, maka semakin baik. Pemimpin yang baik menggunakan kewenangan secara cerdas dan peka, sehingga menjadi sangat berwenang tanpa sewenang-wenang. Menjadi pemimpin bukan berarti mendapatkan hak untuk memerintah, tetapi justru kewajiban memberi teladan kualitas, sehingga orang lain bisa menerima perintahnya tanpa merasa direndahkan.
Kepemimpinan adalah tindakan, bukan kedudukan. Cara memotivasi bawahan. Satu, tegurlah tapi jangan kasar. Dua, pekala terhadap manusia. Tiga, bijaksana terhadap hal-hal sensitif di bawah ini. Jangan remehkan seorang bawahan, jangan kritik bawahan di depan orang lain. Sesekali beri perhatian penuh bawahan. Jangan mementingkan diri sendiri dan bawahan berpikir demikian. Jangan memunculkan anak emas, selalu berusaha mengembangkan bawahan. Mengertilah hal-hal kecil, namun sangat menyentuh bawahan. Jangan membanggakan diri di hadapan bawahan. Jangan racuni iklim kerja yang sudah baik karena adanya seorang bawahan yang kurang berprestasi. Jangan terombang-ambing dalam mengambil keputusan. Kemampuan seorang pemimpin. Pemimpin mampu menganalisa masalah dan menarik kesimpulan. Mampu menyusun, menyeleksi, dan menempatkan orang-orang yang tepat. Mampu mengorganisasikan pekerjaan. Karakteristik pribadi pemimpin. Satu, memiliki kecerdasan cukup tinggi. Dua, memiliki kecakapan berkomunikasi. Tiga, memiliki kecakapan mendidik. Empat, emosi terkendali. Lima, memiliki motivasi berprestasi. Enam, memiliki kepercayaan diri. Tujuh, memiliki ambisi. Prinsip yang harus dihindari oleh pimpinan: aku, iri, dengki, syirik. Apakah saya bisa menerima kritikan? Apakah saya terlalu suka mencela orang lain? Jika terjadi ketidakberesan, apakah saya menyalahkan semua orang terkecuali saya? Apakah saya berprasangka buruk? Jika ya, lebih dari dua, Anda besar kepala. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-15. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.